Media tidak pernah mengatakan bahwa sinetron Indonesia hari ini terbiasa mangkir dari tanggung jawabnya. Bukan sekadar isinya yang bermasalah, para kreatornya pun begitu. Mereka tidak menghormati akal sehat mereka sendiri. Mereka rasanya tidak ambil pusing bila alur sebuah cerita sudah tidak sejalan dengan konsep awal. Bahkan, dengan santainya tokoh utama cerita dilenyapkan pada episode yang kesekian. Sinetron Tukang Bubur Naik Haji misalnya. Tokoh tukang bubur dalam sinetron ini adalah Haji Sulam yang diperankan oleh Mat Solar. Anehnya, tokoh Haji Sulam semakin lama semakin jarang tampil. Dalam episode 298, ia bahkan hanya muncul selama 2 menit. Pada episode 1001 yang tayang Desember 2013, karakter Haji Sulam dimatikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Sulam tak ada lagi. Sinetron ini seharusnya ganti judul, Tukang Bubur Naik ke Surga. Tugasnya di bumi Allah. Begitu pula dengan Maijah ingin ke Mekah. Sinetron yang akhirnya selesai di episode ke-645 ini tidak lagi menayangkan tokoh utama Maijah dan anaknya Abbas. Tokoh antagonis beserta tokoh-tokoh sekunder dan tersier yang malah jadi sorotan sinetron ini. Mungkin sebagian dari kita bertanya, apabila cerita sebuah sinetron sudah berkembang terlalu jauh, sehingga keluar dari ide awalnya, kenapa tidak dijadikan sinetron baru yang terpisah? Rasanya terlalu berlebihan menuntut akal digunakan oleh sinetron kita. Pasalnya, sinetron kita bergerak dengan logikanya sendiri. Maksudnya, logika semau sendiri. Cerita berlatar Jakarta, misalnya, memungkinkan seseorang naik mobil mewah dan kemudian diparkir begitu saja di pinggir jalan. Atau simak adegan ini. Saya mau jual perhiasan saya. Kira-kira laku berapa ya, Pak? Ini semuanya saya ambil 2 juta, Mbak. Ia pastilah pedagang emas berpengalaman yang bisa memberikan harga emas dengan segera. Ya udah deh, nggak apa-apa, Pak. Rupanya, bukan saja berpengalaman, ia juga seorang pedagang yang mampu meramal kedatangan pelanggannya dengan menyiapkan uang pas di sakunya. Perempuan itu kemudian harus membawa uangnya dengan cara demikian. Aku harus buka usaha. Sehingga dirampok. Sinetron kita sebenarnya bukan punya jalannya sendiri, tapi punya keajaibannya sendiri. Mereka mempertanggungjawabkan cacatnya logika cerita lewat cara-cara yang kelewat sembarangan, seperti bayi tertukar atau adegan kecelakaan. Dengan begitu, jalan cerita bisa diubah kapanpun rating menghendaki. Dalam drama Yunani kuno, dikenal istilah Deus Ex Machina, yang secara harfiah berarti dewa yang keluar dari mesin. Istilah ini dipakai karena dewa-dewa sering muncul secara tiba-tiba untuk menyelesaikan sebuah masalah yang tampaknya tidak mungkin diselesaikan. Sinetron kita suka memakai jurus ini. Misalnya ini. Ataupun aku ingin mencari lawan tanding di desa Kumayan ini. Apabila ia ingin mencari lawan kelahi yang sakti, mestinya ia pergi ke perguruan silat, bukan pergi ke desa. Tapi, Cobalah itu. tiba-tiba muncul perempuan di tengah jalan. Kita tidak tahu dia dari mana atau sedang mau kemana. Tapi yang jelas, dia ada di sana. Seorang perempuan berjalan di hutan sendirian. Kirotan. Kenapa cari musuh anak ingusan seperti ini? Apa kau bilang? Aku anak ingusan. Beraninya kamu. Ternyata, perempuan itu sakti dan jago kelahi. Ini bukan lagi kebetulan, tapi keajaiban. Si perempuan dihadirkan begitu saja, lengkap dengan kesaktiannya, supaya pendekar itu bisa berkelahi. Tentu, logika sinetron yang ajaib memerlukan adegan-adegan yang ajaib pula. Mereka seolah sedang mengembangkan sebuah teknik sinematografi yang khas. Misalnya ini, di sinetron banyak orang yang berdiri. Mereka tampaknya senang sekali berdiri sambil berdiskusi sambil berdiri, di dalam rumah, jalan, taman, rumah sakit, atau hutan. Dan mereka tidak bicara satu sama lain, mereka bicara kepada kamera. Apakah kegelisahanmu ini akan mempengaruhi perang? Sinetron juga penuh dengan tokoh-tokoh yang bicara. Segala sesuatu dibicarakan. Bahkan, ketika seorang tokoh tidak bicara, kita bisa mendengar pikirannya. Kurang ajar nih si Kardun. Katanya lagi nggak punya uang, tapi kok Mas Pram bisa bantu? Sebentar, ada yang lebih ajaib. Astagfirullahaladzim.
Cak! Cak! Kamu kenapa, Cak? Ayo dong, Cak. Aku mohon bangun, Cak. Cak, kamu gak boleh sakit, Cak. Aku tuh paling gak tega ngeliat kamu sakit, Cak. Oke, ada yang pingsan. Ini sudah jelas. Penambahan monolog si lelaki tidak memberi informasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat sinetron memiliki kosakata sinematografi yang dangkal. Yang khas. Mereka masih sangat tergantung pada ujaran. Seolah-olah penonton tidak bisa menyimpulkan sesuatu dari tindakan. Memang, berbicara adalah alat yang sangat berguna dalam membangun kenokohan. Pertanyaan selanjutnya adalah, karakter macam apa yang dihasilkan oleh pembicaraan atau dialog-dialog di dalam sinetron? Gue bisa beli mobil yang baru daripada ini tahu. Bahkan mobil lo aja bisa gue beli. Orang kaya, Allah kasih rezeki sama kita buat ibadah. Supaya kita dapat pahala. Paham gak lo? Kayak orang miskin. Mudah untuk menebak mana tokoh protagonis dan mana tokoh antagonis. Dalam Maijah pengen ke Mekah misalnya, 40 tahun lagi. Maijah digambarkan sebagai penyabar, santun, dan jujur. Sebaliknya, Haja Ida digambarkan sebagai menengki, pemarah, dan sombong. Agak usah naik haji, mendingan ngulek gado-gado. Kan udah dibilang, pergi haji bila mampu. Tuh. Jadi yang pergi haji itu mesti orang kaya, kayak saya nih. Duitnya banyak. Tokoh-tokoh dalam sinetron digambarkan hanya dengan satu sisi. Ada tokoh yang sepenuhnya baik dan tokoh yang sepenuhnya buruk. Dengan penggambaran seperti ini, sinetron-sinetron kita sebenarnya tidak sedang bercerita tentang manusia, melainkan tentang setan dan malaikat. Tokoh-tokoh utama dalam sinetron kita tidak manusiawi, tidak menggambarkan manusia dengan sifat-sifatnya sedemikian kompleks, yang mampu berbuat baik maupun buruk. Manusia berproses, makanan diproses, negara berproses, tapi sinetron tidak. Sinetron tidak menghargai proses. Misalnya saja, adegan sinetron kerap menggambarkan orang yang selalu mudah mendapatkan parkir di sebuah mall, atau mereka yang tiba-tiba menjadi direktur sebuah perusahaan dengan tiada pengalaman sedikit pun, hanya karena di suatu hari ditemukan surat wasiat dari seorang yang kaya. Dan kamu adalah pewaris tunggal dari seluruh kekayaan keluarga Papa. Pembuat sinetron mungkin sadar, mungkin juga tidak, tapi tindakan ini mempromosikan cara berpikir yang magis di tengah masyarakat, bahwa segala masalah bisa diselesaikan dengan bersabar dan berdoa, bahwa azab akan secara ajaib menimpa orang-orang yang zalim. Praktek kesalehan yang dangkal telah menjadi mantra dan tokat ajaib yang bisa menyulap keadaan menjadi lebih baik. Sialnya, hidup tidak semudah itu. Gampang banget sih cari duit.